Katanya komputer kuantum bisa membobol dan juga menghancurkan Bitcoin. Apakah narasi ini akan menjadi narasi yang panas? Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas satu koin, narasinya sebetulnya antara kuantum dan juga AI. Tidak perlu bingung kawan-kawan, kita akan bahas dengan menggunakan analogi paling sederhana untuk project ini. Dan project ini sangat misterius sekali kawan-kawan ya. Jadi ini merupakan project paling misterius, tapi komunitasnya sangat kuat sekali kawan-kawan. Dan harganya juga kuat kawan-kawan. Langsung kita akan masuk ke dalam pembahasannya, koin yang bernama Soke kawan-kawan ya. Saya nggak tahu gimana cara bacanya, oke? Oke, ini merupakan koinnya kawan-kawan. Koin ini memiliki komunitas yang lumayan cult-like ataupun mirip seperti Tau ya. Kayak mereka ini punya visi yang besar sekali kawan-kawan. Oke, kita akan langsung masuk membahas koinnya. Oke, disclaimer kawan-kawan, yang pertama, ini bukanlah ajakan menjual ataupun membeli. Silahkan lakukan riset pribadi kawan-kawan, oke? Nah, ini merupakan analogi yang saya buat untuk project ini. Jadi, mereka ini ingin membuat sesuatu yang bernama Tensor Library kawan-kawan. Apa itu? Terdengar sangat aneh sekali kawan-kawan ya. Simpelnya, saya akan menggunakan analogi sebuah dapur kawan-kawan. Bayangkan, Soke ini, koin yang bernama Sotske ini, ingin membuat semacam dapur ataupun perkakas untuk AI dan juga dunia kuantum kawan-kawan. Jadi ada rak, ada resep, dan juga ada alat masak kawan-kawan ya. Ada rak untuk menyusun dan juga mengelompokkan data-data yang ada untuk AI dan juga untuk kuantum. Resep, ada algoritma dan juga logika yang siap dipakai kawan-kawan. Jadi mereka tinggal ngambil resep, algoritma siap dipakai untuk berbagai keperluan. Berikutnya, alat masak ataupun perkakas. Ini merupakan tools ataupun alat-alat yang dibutuhkan untuk developer untuk membantu development mereka, coding mereka, agar lebih efisien, cepat untuk membangun AI dan juga kuantum kawan-kawan. Inilah Tensor Library yang dibangun sebetulnya oleh Sotske kawan-kawan. Oke, ini merupakan bentuk aslinya kawan-kawan jikalau Anda coding. Jadi seperti ada kata-kata from dan juga import kawan-kawan. Yang mereka seperti mengimport library kawan-kawan. Jadi mereka siap menggunakan library isi perkakas tersebut kawan-kawan. Oke, sekarang kita akan membahas. Jadi untuk Sotske ini, project yang kita bahas hari ini, market cap sekitar 20 juta market cap, Anda boleh cek. Dia fokus untuk membahas perkakas yang ada ataupun alat masak yang ada, berfokus untuk menyelesaikan masalah quantum computing, komputasi kuantum. Apa itu kuantum kawan-kawan dan apa bedanya dengan klasikal komputer yang kita gunakan sekarang? Sebetulnya ini kompleks sekali dan sangat sulit sekali dijelaskan kawan-kawan. Anda boleh cek penjelasan lebih lengkapnya di YouTube. Ada orang yang banyak yang lebih ahli yang dapat menjelaskannya dengan simpel kepada kalian kawan-kawan. Intinya, ini adalah sistem komputer yang berbeda, jauh berbeda sekali dibandingkan dengan komputer yang sekarang. Menyebabkan komputer yang super sekali, super cepat, super pintar, dan sebagainya. Oke, untuk contohnya seperti apa? Seperti Willow, komputer yang di-launching oleh Google, chip kuantum yang di-launching oleh Google, dapat mengerjakan pekerjaan 10 pangkat 30 kali lebih cepat dibandingkan dengan komputer tercepat sekarang. Artinya ini jauh sekali lebih cepat dibandingkan dengan komputer yang sekarang, kawan-kawan. Anggap aja ini merupakan teknologi alien, kawan-kawan. Karena memang seperti itu, kawan-kawan ya. Banyak sekali berhubungan dengan kuantum, atom, dan sebagainya. Oke? Nah, bagaimana kondisi ataupun state dari project ini di kalangan kripto sekarang? Ini merupakan project dengan posisi paling unik, kawan-kawan. Kenapa? Karena mungkin saking sulitnya teknologinya, kawan-kawan. Tidak ada yang paham terkait teknologinya. Jadi orang-orang ini sedikit beradu pendapat kawan-kawan ya. Sebetulnya teknologi ini asli atau enggak, real atau enggak, dan apakah signifikan atau enggak kawan-kawan. Dan belum ada yang bisa menjawab hal ini. Dan itu merupakan hal yang harus kita verifikasi nanti sebagai PR kita kawan-kawan ya, oke? Oke, berikutnya chartnya super kuat sekali jikalau Anda bandingkan dengan project AI lainnya dan juga mungkin apapun kawan-kawan ya. Sekarang tampaknya altcoin juga lagi sangat-sangat kesulitan. AI pun juga koreksi dalam sekali, meme dan sebagainya kawan-kawan. Jadi hampir semua narasi sekarang koreksi dalam sekali, tapi di tengah koreksi tersebut kawan-kawan, Sotske ini sangat kuat sekali. Anda boleh cek. Sekali lagi kawan-kawan, ini bukanlah ajakan membeli, tolong sekali lakukan riset Anda mandiri kawan-kawan. Jadikan mungkin video ini sebagai info saja kawan-kawan ya. Jangan menjadikan video ini sebagai navigasi dan juga perintah untuk membeli dan sebagainya, oke? Nah, sekarang kita akan membahas terkait Tensor Library yang akan di-launching oleh Sotske kawan-kawan. Jadi sebetulnya saya pernah menjelaskan ini berkali-kali. Simple sekali sebetulnya kawan-kawan, ada data. Data ini akan di-training ataupun dilatihkan kepada suatu mesin, kawan-kawan ya. Nah, mesin tersebut di-training ataupun dilatih sehingga menghasilkan suatu mesin yang pintar ataupun kita sebut sebagai kecerdasan buatan dan juga AI, kawan-kawan. Jadi sebetulnya AI ini merupakan mesin yang dilatih dengan data. Masalahnya kita harus memiliki data yang bagus, data yang berkualitas agar hasilnya juga AI yang sangat cerdas, kawan-kawan. Oke, berikutnya apa yang mempengaruhi training ini? Karena ada banyak hal yang mempengaruhi training, kawan-kawan.
Yang pertama misalnya waktu kawan-kawan ya. Untuk melatih suatu AI dengan data-data yang ada, kita membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Sebetulnya tergantung dengan kompleksitas dan sebagainya. Berikutnya mesinnya kawan-kawan ya, VGA-nya. Kita memerlukan mesin yang baik juga agar dapat melatih dengan baik, dengan cepat, dan sebagainya. Berikutnya, ada juga seperti semacam validation set. Ataupun ibaratnya bagaimana parameter ataupun cara kita melatih AI tersebut. Kira-kira validasi set apa yang diperlukan kawan-kawan. Ataupun mungkin jikalau saya analogikan, jikalau kita melatih anak kita, bagaimana kurikulumnya dan sebagainya kawan-kawan ya. Jadi, ada beberapa hal yang mempengaruhi kecepatan, efisiensi dari training AI itu sendiri kawan-kawan. Nah, Thoughtscape ini fokusnya adalah untuk mentraining menggunakan teknologi kuantum, namanya dia sebut sebagai Quantum Geometric Learning. Cukup aneh. Jadi mereka akan melaunching Tensor Library kawan-kawan, alat-alat ataupun perkakas tadi, dan fungsinya sebetulnya untuk mempercepat dan juga efisiensi training AI. Berikutnya kedua, katanya mereka bisa mengkompresi bahasa pemrograman terkini kawan-kawan. Saya melihat dari space terbaru mereka, Anda boleh cek ya. Baru sekitar 2 hari yang lalu kawan-kawan, lumayan lama. Oke, berikutnya ini merupakan klaim, self-claim dari mereka sendiri, Thoughtscape. Bagaimana performa mereka kawan-kawan ya. Anda boleh cek di sini ada berbagai macam data yang ditunjukkan. Intinya mereka dapat training AI dengan sangat cepat sekali, efisien sekali, bahkan 68 kali lebih cepat. Berikutnya lebih cepat lah intinya kawan-kawan ya. Ini merupakan hal yang harus kita pantau. Oke, berikutnya, hal apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini, kawan-kawan? Ini sangat kompleks sekali, kawan-kawan, dan kita bukanlah orang yang mungkin berkapasitas untuk dapat mengerti project ini. Jadi bagi saya yang pertama, kita harus memantau terlebih dahulu. Berikutnya, kita harus melihat keaktifan dari GitHub-nya, di mana GitHub-nya ini open source, kawan-kawan. Bayangkan, bumbunya open source. Anda boleh cek apa yang sedang developernya kerjakan di GitHub-nya. Berikutnya, kita memerlukan tokoh yang memvalidasi teknologinya. Sama seperti Griffine, divalidasi oleh Tolly. Intinya, tokoh-tokoh seperti misalnya developer dari Solana, orang-orang AI, project-project besar, orang-orang penting yang nge-tweet ataupun memvalidasi teknologi dari Thoughtscape, kawan-kawan. Kita membutuhkan hal tersebut karena mereka jauh lebih paham dibandingkan dengan kita, kawan-kawan. Berikutnya melihat sentimen sosial, berikutnya interaksi dengan orang penting, kita menunggu kawan-kawan. Tapi kita harus cerdas juga karena terkadang hal tersebut dibayar dan sebagainya. Berikutnya kita dapat minta tolong LLM seperti ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya untuk menjelaskan sebetulnya reponya ataupun isinya sebetulnya apa sih, kawan-kawan. Oke. Yang pertama, ini merupakan hasil dari ChatGPT, kawan-kawan. Cukup lengkap dan cukup optimistik, bagus, kawan-kawan. Anda boleh tes sendiri terkait hal ini. Nah, tapi harus kita perhatikan lagi, ada beberapa hal yang belum dikhususkan di ChatGPT chat di sini, kawan-kawan. Yang pertama, apakah ini sebuah inovasi, apakah ini signifikan, dan sebagainya, kawan-kawan. Anda boleh deep dive lebih dalam lagi terkait hal ini. Berikutnya, ini merupakan GitHub-nya, Anda boleh cek, kawan-kawan, keaktifannya. Nah, berikutnya, ini merupakan codingnya, ada sekitar 130.000 lines coding. Artinya banyak sekali, kawan-kawan, codingnya. Berikutnya, yang kedua di sini, ada Quantum Scientist yang nge-retweet Thoughtscape, kawan-kawan. Ini yang saya sebutkan tadi, kawan-kawan, ya, verifikasi dari orang penting tadi. Tapi, perlu kita perhatikan sekali lagi, apakah ini semua malah ternyata buatan cloud? Karena banyak banget lines di sini, kawan-kawan. Ada sekitar 130.000 lines. Berikutnya untuk yang sebelah kanan, apakah dia dibayar untuk nge-retweet post dari Thoughtscape, kawan-kawan? Mungkin kita membutuhkan banyak validasi lain selain hal ini, tapi bagi saya ini merupakan proyek yang dapat kita pantau. So far, narasi bagi saya lumayan seksi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.